Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak Ustazah dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan pelajaran matematika. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ustazah berharap Ananda dapat membandingkan dua bilangan dengan benar. Kemudian, dapat mengurutkan bilangan dari yang paling kecil atau paling besar dengan benar. Untuk itu, mari kita ikuti pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Ananda yang soleh dan soleha, kita masuk pada pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini, kita akan belajar tentang membandingkan bilangan serta mengurutkan bilangan. Mari kita bahas satu persatu. Membandingkan bilangan. Anak-anak ustazah, saat Ananda mendengarkan kata-kata membandingkan, apakah yang anak ustazah pikirkan? Nah, saat kita mendengar kata-kata membandingkan, tentunya ada 3 kata yang selalu kita pikirkan. Yang pertama adalah kata-kata lebih banyak, kemudian lebih sedikit, kemudian sama banyak. Saat kita membandingkan dua bilangan, ada di antara bilangan itu yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, kuncinya saat kita ingin membandingkan bilangan, kita harus ingat kuncinya adalah kita lihat dari sebelah kiri. Sebelah kiri menentukan apakah jawabannya lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, ingat ya, kuncinya dari sebelah kiri. Untuk itu, mari kita lihat penjelasan ustazah berikut ini. Nah, anak ustazah mempunyai dua bilangan yang akan ustazah bandingkan. Bilangan pertama 34. Ustazah akan membandingkan dengan bilangan kedua yaitu 27. 34 dibanding 27. Nah, supaya anak-anak ustazah mudah dalam membandingkan, apa yang perlu kita lihat terlebih dahulu? Ya, kita lihat dahulu, kita bandingkan dahulu puluhannya. Nah, 34 puluhannya 3, 27 puluhannya 2. 3 dibanding 2. Ingat kata kuncinya, yang menjadi kata kunci kita adalah kita lihat angka sebelah kiri. 3. 3 apakah lebih besar daripada 2? Ya, jawabannya adalah lebih besar atau lebih banyak. 3 lebih banyak daripada 2. Maka jawabannya adalah lebih banyak. Karena kata kuncinya adalah angka yang sebelah kiri. Angka sebelah kiri 3, sebelah kanan 2. 3 lebih banyak daripada 2. Kita lihat soal berikutnya. 33 dibanding dengan 47. Sama seperti tadi, kita lihat dahulu puluhannya. Nah, puluhan ada 3 dan 4. 3 dibanding 4. Kita lihat angka yang berada di sebelah kiri, yaitu 3. 3 apakah lebih banyak atau lebih sedikit daripada 4? Ya, 3 lebih sedikit dibandingkan 4. Maka jawabannya adalah lebih sedikit. Bagaimana anak ustazah? Gampang? Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. 38 dibanding 32. Nah, tadi ustazah bilang kita perhatikan dulu puluhannya.
ternyata puluhannya sama, 3 sama 3. Maka untuk itu kita lihat lagi satuannya. Nah, 8. Nah, jika puluhannya sama seperti ini, yang kita bandingkan adalah satuannya. Nah, sebelah kiri 8, di sebelah kanan 2. 8 dibanding 2, kuncinya adalah yang sebelah kiri. 8 itu lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan 2? Ya, lebih banyak. 8 itu lebih banyak dibandingkan 2. Kita lihat soal berikutnya. 43 dibanding 47. Ternyata puluhannya sama, sama-sama 4. Tadi kalau puluhannya sama, berarti yang kita bandingkan adalah satuannya. 3 dibanding 7. 3 dibanding 7 bagaimana? Yang menjadi kuncinya adalah sebelah kiri. 3 itu lebih sedikit atau lebih banyak dari 7? Ya, anak-anak ustazah hebat. 3 itu lebih sedikit dibandingkan 7. Berarti jawabannya adalah lebih sedikit. Nah, kita lihat soal terakhir. 26 dibanding 26. Kita lihat puluhannya sama-sama 2. Kemudian kita lihat satuannya sama-sama 6. Karena sama berarti jawabannya adalah sama banyak. 26 sama banyak dengan 26. Bagaimana Nanda? Gampang dalam membandingkan bilangan? Yang pertama kita lihat saat membandingkan itu adalah puluhannya kita bandingkan dengan puluhan. Nah, jika puluhannya sama, berarti yang kita bandingkan adalah satuan. Untuk membandingkan itu, kita patokkan dengan angka yang berada di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu apakah lebih banyak atau lebih sedikit dari angka yang berada di sebelah kanan. Sekarang kita lanjutkan ya Nanda. Nah, Ustazah mempunyai beberapa bilangan yang Ustazah tulis secara acak. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan. Untuk mengurutkan bilangan bisa dengan dua cara. Apakah mengurutkan dari yang bilangan terkecil atau mengurutkan dari bilangan yang terbesar, tergantung permintaan atau soal. Jadi, anak-anak ustazah harus teliti dalam membaca soal. Nah, jika yang dimintanya adalah mengurutkan dari yang paling kecil, maka kita mulai dari angka yang paling kecil. Ustazah mencontohkan, ada beberapa bilangan berikut ini yang ustazah susun secara acak. 26, 43, 35, 30, dan 49. Nah, ustazah memerintahkan untuk mengurutkan dari angka yang paling kecil. Maka caranya adalah kita harus membaca dulu dengan teliti. 26, 43, 35, 30, 49. Setelah kita baca dengan teliti, lalu kita mulai mengurutkan. Kita perhatikan angka yang berada pada puluhan terlebih dahulu. Angka yang berada pada puluhannya di sini ada 2, 4, 3, 3, 4. Nah, 2, 4, 3, 3, 4. Yang paling kecil di antara itu adalah angka berapa? 2, 3, 3, 4. Ternyata yang paling kecil adalah angka 2. Maka kita coret angka 26 ini, lalu kita tuliskan di bawah urutan yang benarnya. Nah, tersisa 4 bilangan. 4, 3, 3, 4. 4 dan 3, yang lebih kecil adalah 3. Namun 3-nya ada 2, 35 dan 30. Manakah yang lebih kecil? Ya, 30. Ustazah coret, lalu ustazah tuliskan di bawah 30, urutan yang benar. Lalu kita lihat, ada 35. Kita coret, lalu kita tulis di bawah seperti ini. Nah, ada 4 dan 4, 43 dan 49. Manakah yang lebih kecil? Ya, 43. Ustazah tuliskan di bawah dan jangan lupa dicoret. Terakhir adalah 49. Jangan lupa dicoret ya. Nah, sekarang bilangan ustazah sudah berurutan
dari angka yang paling kecil. Bagaimana Nanda? Nah, sekarang Ustazah akan mencoba mengurutkan bilangan yang acak ini tapi dari angka yang paling besar. Ingat, kita harus teliti dalam membaca perintahnya. Jangan sampai perintahnya dari yang kecil kita urutkan dari yang besar atau sebaliknya. Nah, sekarang Ustazah mencoba mengurutkan dari yang paling besar. Caranya sama seperti tadi. Kita harus baca dahulu, lalu kita lihat puluhannya, lalu mulai kita mengurutkan. Nah, kita baca terlebih dahulu. 37, 24, 50, 39, 42. Kita lihat puluhannya. 3, 2, 5, 3, 4. 3, 2, 5, 3, 4. Nah, di antara 3, 2, 5, 3, 4, manakah yang angka paling besar? Nah, ternyata yang paling besar adalah angka 5. Nah, Ustazah coret angka 5, lalu Ustazah tulis di bawah urutan yang benar dari yang besar. Tersisa angka 3, 2, 3, 4. 3, 2, dan 4. Nah, yang paling besar adalah angka 4. Ustazah coret, lalu Ustazah urutkan di bawah. 3, 2, 3. Tiganya ada 2. Yang paling besar 37 atau 39? Ya, yang paling besar adalah 39. Kita coret dan kita tulis di bawah. Terakhir kemudian 37-nya juga kita coret, kita tulis di bawah. Terakhir adalah yang belum, angka 24. Kita coret, kita tulis di bawah. Kenapa Ustazah coret? Supaya kita tidak keliru menuliskan angka yang sama nantinya takutnya. Nah, jika kita coret, kita mengetahui mana yang sudah kita pindahkan, mana yang belum. Bagaimana anak-anak Ustazah? Insya Allah gampang ya. Nah, sekarang Ustazah punya gambar. Nisa punya nomor 41. Akbar nomornya 39. Zahra punya nomor 27. Nah, masing-masing memegang nomor yang berbeda. Pertanyaannya, siapakah yang mempunyai nomor paling besar? Sama kayak tadi, kita lihat dulu puluhannya. 4, di sini Nisa 4, kemudian Akbar 3, dan Zahra 2. 4, 3, 2, manakah yang lebih besar? Ya, 4. Ternyata yang paling besar, nomor yang paling besar adalah nomor yang dipegang oleh Nisa. Siapakah yang mempunyai nomor paling kecil? Nah, 4, 3, dan 2. Yang paling kecil adalah Zahra. Sekarang, urutkan nomor dari yang paling kecil. 4, 3, 2. Manakah yang lebih kecil Anda? Ya, 27. Kemudian 39, dan terakhir 41. Nah, Ustazah yakin anak-anak Ustazah bisa mengerjakan ini dengan gampang. Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan dari Ustazah. Sebelum Ustazah tutup pembelajaran kita, Ustazah mau menyimpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk membandingkan dua bilangan, kita menggunakan istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Nah, jangan lupa kata kuncinya, kita mulai dari angka paling kiri. Lalu kita bandingkan dengan angka yang ada di sebelah kanan. Kemudian yang kedua, kita belajar mengurutkan bilangan. Ingat, untuk mengurutkan bilangan bisa dari yang paling besar atau yang paling kecil. Nah, untuk itu kita membaca bilangan dengan hati-hati, lalu kita urutkan sesuai perintah. Jangan lupa dicoret dan dipindahkan ke bawah urutan yang benar. Semoga Ananda bisa memahaminya dengan baik. Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.